Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Edi Purnomo. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi teks hikayat. Kita akan kupas teks hikayat dari sisi karakteristik yang menjadi ciri khas dari teks hikayat. Namun sebelum itu, sebagai bentuk support terhadap video-video yang saya berikan, silahkan klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian semua menerima update dari video-video pembelajaran yang saya bagikan. Ya, baik. Sebelum kita memasuki pembahasan materi tentang teks hikayat, kali ini saya mengambil sebuah kutipan hadis tentang indahnya bersabar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Abid Dunya, dan Dailami mengatakan tentang sabar. Sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menghindari kemaksiatan. Ketiga hal ini mempunyai derajat yang berbeda. Ketika sabar menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menghindari kemaksiatan, semuanya harus kita jalankan dengan penuh keikhlasan dan semata ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berlanjut kepada materi kita hari ini, materi tentang cerita rakyat. Masih bersama dengan saya, Adi Purnomo. Tentunya, kalian pernah mendengar istilah fabel, legenda, mite, saga, epos, cerita jenaka, dan hikayat. Betul, fabel adalah sebuah teks cerita yang menceritakan tentang dunia binatang. Legenda, cerita dari sebuah daerah tertentu. Mite, saga, epos, cerita jenaka atau cerita humor, dan cerita hikayat. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas satu dari bagian 7 ini, bagian dari cerita rakyat ini, yaitu tentang hikayat. Sebelumnya, kita pahami terlebih dahulu pemahaman dari hikayat tersendiri. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kemustahilan dan kesaktian dari para tokoh-tokohnya. Untuk contoh dari hikayat ini, ada hikayat Hang Tuah, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Bunga Kemuning, hikayat Bayan Budiman, dan sebagainya. Sebagai contoh, pada kali ini akan saya bacakan sebuah hikayat yang berjudul Hikayat Laksamana Hang Tuah. Silahkan disimak. Pada zaman dahulu kala, dikenal seorang ksatria bernama Hang Tuah. Ketika masih anak-anak, ia bersama kedua orang tuanya, Hang Mahmud dan Dang Merdu, menetap di Pulau Bintan. Pulau ini berada di perairan Riau. Rajanya adalah Sang Maniaka, putra Sang Saburbaraja besar yang bermahligai di Bukit Siguntang. Hang Mahmud berfirasat bahwa kelak anaknya akan menjadi seorang tokoh yang terkemuka. Saat berusia 10 tahun, Hang Tuah pergi berlayar ke Laut Cina Selatan disertai 4 sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Legiu. Dalam perjalanan, mereka berkali-kali diganggu oleh segerombolan lanun. Dengan segala keberaniannya, Hang Tuah beserta para sahabatnya mampu mengalahkan gerombolan itu. Kabar tersebut
terdengar sampai ke telinga bendahara Paduka Raja Bintang yang sangat kagum terhadap keberanian mereka. Suatu ketika, Sang Tua dan keempat sahabatnya berhasil mengalahkan 4 pengamuk yang menyerang Tuan Bendahara. Tuan Bendahara kemudian mengangkat mereka sebagai anak angkat. Tuan Bendahara kemudian melaporkan tentang kehebatan mereka kepada Baginda Raja Shah Alam. Baginda Raja pun ikut kagum dan juga mengangkat mereka sebagai anak angkat. Beberapa tahun kemudian, Baginda Raja berencana mencari tempat baru sebagai pusat kerajaan. Ia beserta penggawa kerajaan termasuk Hang Tuah dan para sahabatnya melancong ke sekitar Selat Malaka dan Selat Singapura. Rombongan akhirnya singgah di Pulau Ledang. Di sana, melihat seekor pelanduk kecil putih yang ternyata sulit untuk ditangkap. Menurut petuah para orang tua, jika menemui pelanduk putih di hutan, maka tempat itu bagus dibuat negeri. Akhirnya di sana dibangun sebuah negeri dan dinamakan Melaka, sesuai nama pohon Melaka yang ditemukan di tempat itu. Setelah beberapa lama memerintah, Baginda Raja berniat meminang seorang putri cantik bernama Tun Teja, putri tunggal bendahara Sri Benua di kerajaan Indrapura. Namun, sayangnya putri itu menolak pinangan Baginda Raja. Akhirnya, Baginda Raja meminang Raden Galuh Mas Ayu Putri, putri tunggal Sri Betara Majapahit, raja besar di tanah Jawa. Sehari menjelang pernikahan, di Istana Majapahit terjadi sebuah kegaduhan. Taming Sari, prajurit Majapahit yang sudah tua tapi amat tangguh, tiba-tiba mengamuk. Mengetahui keadaan itu, Hang Tuah kemudian menghadang Taming Sari. Hang Tuah mempunyai siasat cerdik dengan cara menukarkan kerisnya dengan keris Taming Sari. Setelah keris bertukar, Hang Tuah kemudian berkali-kali menyerang Taming Sari. Taming Sari baru kalah setelah keris sakti yang dipegang Hang Tuah tertikam ke tubuh. Hang Tuah kemudian diberi gelar Laksamana dan dihadiahi keris Taming Sari. Baginda Raja bersama istri dan rombongannya kemudian kembali ke Malaka. Selama bertahun-tahun ini aman dan tentram. Hang Tuah menjadi laksamana yang amat setia kepada Raja Melaka dan amat disayang serta dipercaya Raja. Hal itu menimbulkan rasa iri dan dengki prajurit dan pegawai istana. Suatu ketika, tersebar fitnah yang menyebutkan bahwa Hang Tuah telah berbuat tidak sopan dengan seorang dayang istana. Penyebar fitnah itu adalah Patih Karmawijaya yang merasa iri terhadap Hang Tuah. Baginda Raja marah mendengar kabar itu. Ia memerintahkan bendahara Paduka Raja agar mengusir Hang Tuah. Tuan Bendahara sebenarnya enggan melaksanakan perintah raja karena ia mengetahui Hang Tuah tidak bersalah. Tuan Bendahara menyarankan agar Hang Tuah cepat-cepat meninggalkan Melaka dan pergi ke Indrapura. Di Indrapura, Hang Tuah mengenal seorang perempuan tua bernama Dang Ratna, Inang Tun Teja. Dang Ratna kemudian menjadi ibu angkat. Hang Tuah meminta Dang Ratna untuk menyampaikan pesan kepada Tun Teja agar mau menyayangi dirinya. Berkat upaya Dang Ratna, Tun Teja mau menyayangi Hang Tuah. Hubungan keduanya menjadi sangat akrab. Suatu waktu, Indrapura kedatangan perahu Melaka yang dipimpin oleh Tun Teja, Tun Ratnadiraja, dan Tun Bijasura. Mereka meminta Hang Tuah agar mau kembali ke Malaka. Tun Teja dan Dang Ratna juga ikut bersama rombongan. Sesampai di Malaka, Hang Tuah kemudian bertemu dengan Baginda Raja. Hang Tuah berkata, "Mohon maaf, tuanku. Selama ini hamba tinggal di Indrapura. Hamba kembali untuk mengabdi setia kepada Baginda." Tun Ratnadiraja melaporkan kepada Baginda Raja bahwa Hang Tuah datang bersama Tun Teja, putri yang dulu diidam-idamkan Baginda Raja.
Singkat cerita, Tun Teja akhirnya bersedia menjadi istri kedua Baginda Raja meskipun sebenarnya ia menyayangi Hang Tuah. Hang Tuah kemudian menjabat lagi sebagai Laksamana Malaka yang sangat setia dan disayang raja. Hang Tuah kembali kena fitnah setelah bertahun-tahun menetap di Malaka. Mendengar fitnah ini, Baginda Raja sangat marah dan memerintahkan Tuan Bendahara agar membunuh Hang Tuah. Tuan Bendahara tidak tega membunuh Hang Tuah dan memintanya agar mengungsi ke Hulu Melaka. Hang Tuah menitipkan keris Taming Sari ke Tuan Bendahara agar diserahkan kepada Baginda Raja. Hang Jebat kemudian menggantikan Hang Tuah sebagai Laksamana Malaka. Oleh Baginda, keris Taming Sari diserahkan kepada Hang Jebat. Sepeninggal Hang Tuah, Hang Jebat lupa diri dan menjadi mabuk kekuasaan. Ia bertindak sewenang-wenang. Jebat juga sering bertindak tidak sopan terhadap para pembesar kerajaan dan dayang-dayang. Banyak orang telah menasihatinya, namun Hang Jebat tetap keras kepala, tidak mau berubah. Baginda Raja menjadi gusar melihat kelakuan Hang Jebat. Tak seorang pun prajurit yang mampu mengalahkan Hang Jebat. Baginda lalu teringat kepada Hang Tuah. Tuan Bendahara memberitahu kepada Baginda Raja, "Maaf Baginda, sebenarnya Hang Tuah masih hidup. Ia mengungsi ke Hulu Melaka." Atas perintah Baginda Raja, Hang Tuah bersedia kembali ke Malaka. Hang Tuah menghadap Baginda Raja dan menyatakan kesiapannya melawan Hang Jebat. Hang Tuah kemudian diberi keris Purung Sari. Terjadi pertempuran yang sangat hebat antara dua sahabat yang sangat setia dan yang mendurhaka. Suatu ketika Hang Tuah berhasil merebut keris Taming Sari, dan dengan keris itu Hang Tuah dapat mengalahkan Hang Jebat. Ia mati di pangkuan Hang Tuah. Hang Tuah kembali diangkat sebagai Laksamana Malaka. Setelah itu Malaka kembali tentram. Demikian contoh hikayat Laksamana Hang Tuah. Dari contoh tersebut, kita bisa menganalisis beberapa hal yang menjadi karakteristik dari cerita rakyat atau cerita hikayat tersebut. Beberapa hal yang bisa kita simpulkan, karakteristik dari hikayat yang pertama adalah bersifat kemustahilan. Yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Yang ketiga, anonim. Dan yang keempat adalah istana sentris. Berikutnya kita akan bahas satu persatu karakteristik dari hikayat tersebut. Pertama, kemustahilan. Baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita, kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau hal yang tidak bisa dinalar pada cerita yang terjadi. Dari contoh cerita hikayat yang saya bacakan berjudul Laksamana Hang Tuah tadi, dari sisi kemustahilan, segi bahasa dan juga segi cerita bisa kita dapati, bisa kita lihat dan bisa kita dengar dari cerita yang saya bacakan tadi. Ada hal yang tidak logis ketika hanya berdasar dengan cerita, tapi hal itu sudah menjadi sebuah keputusan ketika Hang Jebat harus disingkirkan dari posisinya sebagai Laksamana di kerajaan Melaka. Berlanjut kepada ciri yang kedua, yaitu kesaktian tokoh-tokohnya. Hang Jebat tentunya di sini memiliki kesaktian yang luar biasa. Nampak pada apa yang dilakukan oleh Hang Tuah ketika berhasil mengalahkan Taming Sari dengan kerisnya, dan juga di akhir cerita tadi ketika berhasil mengalahkan sahabatnya yang mabuk oleh kekuasaan dan akhirnya dikalahkan oleh kesaktian dari Hang Tuah. Berlanjut kepada ciri yang ketiga, anonim. Penjelasan dari anonim ini adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau nama pengarangnya. Hikayat Hang Tuah ini tidak diketahui secara persis siapa penulis atau pengarang dari cerita tersebut.
Berlanjut kepada karakteristik yang keempat, yaitu istana sentris. Jelas terbaca bahwa tema dan latar belakang kerajaan terlihat, terbaca, dan kita bisa analisis dari penjelasan atau dari contoh cerita hikayat berjudul Laksamana Hang Tuah tadi. Kerajaan Melaka dan Kerajaan Majapahit. Ya, demikian penjelasan dari karakteristik dari teks hikayat, dari keempat karakteristik teks hikayat, mulai dari kemustahilan, kesaktian para tokohnya, anonim, dan istana sentris. Sedikit yang saya bagikan, semoga bermanfaat, sedikit namun memberi arti. Sukses untuk kita semua, semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.